Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, saudara-saudaraku, seluruh relawan anak bangsa Kabupaten Klaten dan se-Solo Raya yang hadir pada siang hari ini. Sebelum saya mengaturkan sepatah dua patah kata dan menyapa Bapak Ibu semuanya, tentunya kita akan mengadakan deklarasi relawan anak bangsa pada hari ini. Saya mohon kepada Bapak Ibu untuk berdiri sejenak untuk mengikuti deklarasi relawan anak bangsa Kabupaten Klaten secara bersama-sama. Nanti saya bacakan, tolong diikuti secara bersama-sama. Mohon berdiri sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Kami relawan anak bangsa dengan sepenuh hati, jiwa, dan raga siap mendukung dan memenangkan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024-2029. Dua, kami relawan anak bangsa senantiasa mengikuti instruksi Bapak Prabowo dan Mas Gibran yang selalu mengedepankan persatuan Indonesia untuk bersikap baik, tidak menyerang, tidak menghujat, dan tidak menyebarkan hoaks. Tiga, kami relawan anak bangsa pendukung Bapak Prabowo dan Mas Gibran senantiasa mendukung dan menjaga agar pemilu berjalan damai, jujur dan adil. Empat, kami relawan anak bangsa sebagai pendukung Bapak Prabowo dan Mas Gibran siap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih, silakan duduk kembali. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ketua Dewan Pembina Pusat Relawan Anak Bangsa
Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan Pipit Waluyo yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Ketua Dewan Pembina Provinsi Jawa Tengah, Bapak Agus Wibowo yang hadir di tengah-tengah kita. Sedikit bahwa Pak Agus Wibowo ini adalah Ketua Dewan Pembina Relawan Anak Bangsa Provinsi Jawa Tengah. Beliau adalah kakak kandung Ibu Yuliati Sigit Prabowo, Ibu Kapolri, tolong berdiri. Ini kakak kandungnya Ibu Kapolri, kakak iparnya Bapak Kapolri. Insya Allah kalau TNI Polri netral tapi keluarganya bisa ikut kita, alhamdulillah. Yang saya hormati Ketua Dewan Pembina Kabupaten Klaten, Ibu Hajah Suyatmi SPD MM. Kebetulan beliau juga caleg DPR RI Dapil 5 Jawa Tengah. Yang saya hormati Mas Bayu, suami daripada Mbak Bu Yatmi, beliau juga caleg DPR RI Dapilnya Sragen dan sekitarnya. Terima kasih hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Pak Wakil Bupati Klaten sekaligus Ketua Golkar Klaten, tim PKD Kabupaten Klaten, luar biasa hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Bapak Brigjen Purnawirawan TNI, Bapak Erwin, luar biasa hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah Ketua TAP Kabupaten Klaten yang dipercaya oleh Pak Prabowo mengkondisikan Kabupaten Klaten. Yang saya hormati Bapak Ketua Partai Gerindra Kabupaten Klaten yang sudah hadir di tengah kita. Terima kasih Bapak Arianto. Kebetulan beliau juga caleg dari Partai Gerindra Kabupaten Klaten. Wah, insya Allah nanti jadi ketua dewan, Pak. Jangan kalah dengan Pak Golkar nanti. Yang saya hormati saudara-saudaraku ketua relawan di Karsidenan Surakarta yang hadir di tengah-tengah kita, terima kasih. Tak lupa juga yang saya hormati Sekjen Relawan Anak Bangsa Pusat, Bapak Angga Hardian, tolong berdiri. Juga hadir Ketua Relawan Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dion, tolong berdiri. Nah, ini wajib hukumnya Pak Dion mengondisikan semuanya untuk kemenangan para caleg yang hadir pada siang hari ini. Tak lupa yang saya hormati Al Mukarrom Bapak Ustadz yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Bapak Ustadz. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita telah diberi rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara deklarasi dan konsolidasi relawan anak bangsa Kabupaten Klaten ini dengan keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, tentunya saya tidak panjang lebar berbicara di depan Bapak Ibu semuanya, karena tadi sudah dihabiskan oleh Pak Agus Murtono selaku Ketua Relawan Anak Bangsa Kabupaten Klaten. Beliau luar biasa orasinya tadi, menggetarkan langit Kabupaten Klaten. Betul apa yang dikatakan Pak Agus Murtono tadi,
Sudah dijelaskan secara gamblang siapa Bapak Prabowo Subianto dan siapa Mas Gibran Raka Buming Raka. Pak Prabowo Subianto adalah sosok kekuatan bangsa. Mas Gibran Raka Buming Raka adalah sosok harapan bangsa. Kalau dua tokoh tua dan tokoh muda ini kita gabungkan, seorang kekuatan bangsa dan seorang harapan bangsa kita gabungkan, insya Allah dua orang ini akan menjadi pemimpin yang luar biasa di bangsa negara Indonesia yang kita cintai. Saudara-saudaraku relawan anak bangsa yang sangat saya cintai, saudara-saudaraku tidak usah khawatir. Bapak Prabowo adalah sosok pemimpin yang luar biasa. Beliau selama ini menyodorkan dirinya untuk menjadi jembatan para kaum muda, kaum milenial menuju Indonesia Emas 2045, Bapak Ibu. Maka dari itu Bapak Prabowo dengan segala tekanan, dengan segala resiko yang tinggi, beliau mengambil yang namanya Mas Gibran sebagai wakilnya. Karena untuk apa? Untuk Indonesia menuju Indonesia Emas 2045, Bapak Ibu. Dua kekuatan ini kita satukan, sangat luar biasa Bapak Ibu. Karena apa? Insya Allah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan Pak Prabowo dan Mas Gibran menjadi pemimpin di bangsa yang kita cintai ini, insya Allah Indonesia akan menjadi bangsa yang toto, titi, tentrem, kertoraharjo, adil, makmur, kang sejati, gemah ripah, lojinawi, Bapak Ibu. Tetapi saya mewanti-wanti dan mengajak kepada seluruh relawan anak bangsa yang di Kabupaten Klaten ini, mari kita menangkan Prabowo Gibran dengan cara-cara yang santun. Mari kita menangkan Prabowo Gibran dengan cara-cara yang elegan. Mari kita menangkan Prabowo Gibran dengan cara-cara yang baik. Karena apa Bapak Ibu? Kita harus selalu santun dalam rangka memenangkan Prabowo Gibran. Karena masyarakat Klaten, masyarakat Jawa Tengah ini bisa memenangkan Prabowo Gibran satu putaran hanya dengan cara santun, Bapak Ibu. Saya tahu persis karena saya orang Klaten. Masyarakat Klaten ini kulturnya sangat beda sekali. Karena apa? Kalau Prabowo Gibran pengen menang di Kabupaten Klaten khususnya dan umumnya di Jawa Tengah, kita harus dengan cara santun. Sudah tidak zamannya war orang zamane. Apalagi apa itu? Pakai knalpot brong itu pun boten zamane. Nggih, Bapak Ibu nggih? Karena saya yakin kalau seluruh relawannya Prabowo Gibran sudah santun, sudah elegan, sudah bermartabat, sudah baik, insya Allah seluruh warga masyarakat Klaten akan berbondong-bondong balik arah mendukung dan memenangkan Prabowo Gibran satu putaran, Bapak Ibu. Sanggup dengan cara-cara santun? Sanggup tidak pakai motor yang brong-brong itu? Alhamdulillah. Tapi saya juga memaklumi namanya anak muda sekarang saking semangatnya. Tapi paling tidak kita harus mengingatkan kepada saudara-saudaraku yang muda ini, jangan sampai ketika kita berkampanye memakai knalpot brong. Karena apa? Itu akan mengganggu ketertiban umum, akan mengganggu pengguna lalu lintas lainnya. Harapan saya tetap santun. Kalau naik motor ya alon-alon, naik ketemu wong kula nuwun Bapak Ibu, ampun kesupen nomor kalih insyaallah.
Kalau kita bisa lakukan seperti itu, seluruh warga masyarakat Kabupaten Klaten akan berbondong-bondong tanggal 14 Februari nanti akan mencoblos dan memenangkan Prabowo Gibran, Bapak Ibu. Dan saya mewanti-wanti kepada saudara-saudaraku relawan anak bangsa ini, mari kita menangkan Prabowo dengan cara-cara yang santun, tidak usah arogan. Karena apa Bapak Ibu, perlu saya informasikan, dalam waktu 2 hari kemarin, seluruh lembaga survei nasional telah merilis calon presiden dan calon wakil presiden. Alhamdulillah, dari 7 lembaga survei ini semuanya memenangkan pasangan Prabowo Gibran, Bapak Ibu. Maka dari itu kita tidak boleh jumawa, tidak boleh sombong, mboten angsal kumalungkung, tetap santun, bekerja keras, turun ke bawah, yakinkan kepada seluruh masyarakat Klaten bahwa yang terbaik dari yang baik-baik ini adalah Prabowo Gibran. Kita tidak boleh menyerang calon lain. Pada dasarnya 3 calon ini adalah putra-putra terbaik bangsa. Pak Anies dan Pak Muhaimin ini baik, Pak Prabowo, Mas Gibran baik, terus Pak Ganjar dengan Pak Mahfud baik. Tetapi menurut relawan anak bangsa, dari 3 ini yang terbaik adalah Prabowo Gibran, Bapak Ibu. Jadi pun semuanya baik, jadi tidak perlu kita menyerang kanan kiri. Kalau dari pihak sana menyerang kita, tidak usah ditanggapi, diesemi mawon, diguyoni mawon, dijogeti mawon. Tadi mboten sah bersih tegang. Saya berharap mari kita ciptakan demokrasi, pesta demokrasi ini dengan pesta yang damai, yang sejuk, yang bersatu. Mboten sah neng-nengan kalih tonggone. Di dalam demokrasi, beda pilihan adalah hal yang biasa. Yang paling utama adalah jaga persatuan kesatuan, jaga kerukunan, jaga kekompakan di antara sesama anak bangsa. Itu yang paling utama. Masalah milih presiden nomor 2. Paham napa mboten? Paling utama jaga persatuan kesatuan, ciptakan situasi yang kondusif di wilayahnya masing-masing. Masalah milih presiden nomor gempon niki basa sanepa niki. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, kita harus berterima kasih kepada Bapak Polisi, Bapak Tentara, Bapak Panwas yang sudah siang malam menjaga kita dalam rangka menciptakan pesta demokrasi yang sejuk, yang adem. Kita sebagai anak bangsa maupun relawan anak bangsa tidak boleh alergi terhadap aparat penegak hukum kita dan aparat pengamanan kita. Kita harus bantu mereka semua, harus kita bantu beliau-beliau yang sudah siang malam untuk mengamankan dan menciptakan demokrasi yang damai dan sejuk. Jadi kalau di wilayah itu ketika Pak Tentara, Pak Polisi, Pak Panwas datang, tanggapi dengan baik. Karena beliau-beliaulah yang akan mengamankan kita, yang ikut serta menciptakan demokrasi yang sehat, demokrasi yang sejuk, demokrasi yang damai, demokrasi yang penuh senyum. Kenapa dari tadi saya mengatakan damai ini? Janganlah kita kotori daripada calon kita Pak Prabowo dan Mas Gibran. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, ibarat kita menanam buah, tinggal metik sebentar lagi. Janganlah kita kotori
Pak Prabowo dan Pak Gibran ini dengan hal-hal yang tidak menguntungkan kita semuanya. Jadi buah yang tinggal kita petik ini tanggal 14 Februari ini ya nanti sambil menunggu kita sirami, kita pupuk supaya nanti kita tanggal 14 Februari memetiknya dengan luar biasa. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya tidak panjang lebar, nanti kita akan mendengarkan dari Bopo Bibit Waluyo selaku Ketua Dewan Pusat Relawan Anak Bangsa, Dewan Pembina kita. Jadi yang pertama tadi, mari kita menangkan Prabowo Gibran dengan cara-cara yang santun. Mari kita menangkan Ibu Suyatmi sebagai calon anggota DPR RI dari Dapil 5 Jawa Tengah dengan cara-cara yang santun. Jadi Ibu Yatmi ini dapilnya itu Klaten, Boyolali, Surakarta dan Sukoharjo. Saya perintahkan langsung kepada Pak Dion sebagai Ketua Relawan Anak Bangsa Provinsi, koordinir seluruh relawan anak bangsa yang ada di Karsidenan Solo, dukung Mbak Yatmi dan Pak Wahyu. Sanggup Pak Dion? Itu perintah harus. Nanti koordinasi, ya. Pertama, kita menangkan Prabowo Gibran dengan cara-cara yang santun. Kedua, menangkan Mbak Yatmi dengan cara-cara yang santun. Jadi sebelum saya tutup, sebelum Bopo Haji Bibit Waluyo memberikan pengarahan, tolong berdiri kita yel-yel supaya urat saraf kita ini sehat. Saya simpel saja, kalau saya katakan Prabowo Presiden, kalau saya katakan Prabowo Gibran menang 1 putaran. Prabowo! 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 Prabowo Gibran! Prabowo Gibran! Prabowo Gibran! Martunuwun, monggo. Nah, kalau duduk ini kan sehat. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, sekali lagi sebelum saya akhiri sambutan saya, selalu saya ingatkan, pertama, mari kita menangkan Prabowo Gibran dengan cara-cara santun dan elegan. Yang kedua, mari kita menangkan Ibu Suyatmi dengan cara-cara santun dan elegan. Yang ketiga, mari kita ciptakan demokrasi yang sejuk, yang aman, yang adil, yang demokrasi yang gembira. Boten sah neng-nengan, boten sah padudon kalih tonggo. Di dalam demokrasi itu beda pilihan, hal yang biasa. Tetap jaga kekompakan, kerukunan, tetap semangat, bekerja keras turun ke bawah, yakinkan kepada masyarakat bahwa yang terbaik adalah pasangan Prabowo Gibran. Sanggup Bapak Ibu? Sanggup Bapak Ibu? Sanggup Bapak Ibu? Alhamdulillah, mudah-mudahan amal baik panjenengan dicatat oleh para malaikat pada hari ini, nanti akan kita jadikan amal kebaikan kita di akhirat nanti. Terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Tentunya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Matur nuwun, matur sembah nuwun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, masih di acara deklarasi dan konsolidasi relawan anak bangsa menjemput kemenangan Prabowo Gibran 1 putaran.